Urusannya banyak banget Waalaikumsalam itu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Pak Alam udah hadir nih. Assalamualaikum, kaifa halukum ikhwah? Khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf agak telat. Belum mulai. Ini buku yang sama ini? Iya. Baik, kita mulai ya. Afwan, sebelumnya nih Ana tadi habis nyimak setoran baru datang dari Pak. Ustadz, Ana mohon izin Ustadz. Oh, taib. Mungkin hari ini istri mau mantau karena kebetulan kan di sekolah anak-anak itu juga pelajaran bahasa Arabnya ada. Ya, kebetulan kan dia juga pernah belajar dulu di SMA pernah, cuman mau murojaah sebentar Ustadz. Jadi istri begitu. mantau, istri izin mantau Ustadz. Nah, tidak apa-apa, silakan. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan shalihan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana Pak Alam? Putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Baik. Alhamdulillah. Jelas ya? Sekarang jelas. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang sangat mulia ya. Itu Majlisul Ilm. Dan tentunya ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya ikhwah. Ya, jadi di antara amalan yang sangat mulia yang harus kita syukuri ya, di antaranya adalah nikmat thalabul ilm. Terus terang nikmat thalabul ilm ini adalah nikmat yang ya tidak semua orang bisa merasakan dan menikmatinya. Padahal kita tahu bahwa di balik ya kita menuntut ilmu syar'i. Ini Anda bicara ilmu syar'i di sini ya. Bukan berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Karena kalau ilmu yang berkaitan dengan duniawi, antum jahil dalam masalah itu, ini tidak masalah. Ya. Antum jahil dalam masalah matematika, antum jahil tentang geografi misalnya, tentang biologi. Ini tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jahil dalam perkara agama, ya, maka ini adalah perkara besar, ya, musibah, ya, musibah besar. Jadi, thalabul ilm adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena tadi anak katakan tidak semua orang bisa merasakan ibadah yang sangat mulia ini. Di sini para ikhwah, alhamdulillah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu luang, kesempatan, ya, untuk belajar ilmu. Salah satunya belajar bahasa Arab. Ini juga termasuk ya pelajaran yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadikan hukum dalam mempelajari bahasa Arab fardu kifayah. Fardu kifayah. Beliau pernah mengatakan dalam perkataan yang sangat masyhur. Oleh pesantren ini perkataan yang sangat masyhur. Beliau pernah mengatakan inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Wa ma'rifataha fardun wajibun. Dan mengetahuinya merupakan suatu hal yang wajib. Wa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Dan sesungguhnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Kenapa wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, supaya kita bisa merealisasikan tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, yaitu ibadah. Kalau kita jahil dalam masalah agama, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana kita tahu tata cara sholat ya sesuai yang dicontohkan Nabi? Bagaimana kita tahu tata cara berpuasa, pembatal-pembatal puasa, syarat agar puasa itu sah?
ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini ya akan kita ketahui dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Dan salah satu tujuan kita mempelajari bahasa Arab ya, tujuan utama ya, bukan salah satu, tujuan utama adalah untuk apa? Memahami Al-Qur'an dan hadis. Dikata Syekhul Islam, wa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Dan memahami Al-Qur'an dan hadis merupakan suatu kewajiban. Ya, wala yufhamani illa bifahmil lughatil arabiyyah. Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dipahami kecuali kita paham bahasa. Ya, Al-Qur'an dan hadis ditulis dengan bahasa Arab. Ya, ditulis dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka ya akan susah bagi kita untuk memahami keduanya. Kemudian beliau ya menuliskan sebuah kaidah usul fikih, sebuah kaidah fikih, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada suatu amalan wajib, dia tidak sempurna amalan wajib tersebut kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. Ya, jika ada suatu amalan wajib, dia tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka hukum sesuatu yang lain ini menjadi wajib juga. Salat tidak sah ya kecuali dengan adanya wudu. Kita tahu bahwa hukum menunaikan salat 5 waktu hukumnya wajib. Maka berwudu untuk menunaikan salat 5 waktu hukumnya wajib. Memahami Al-Qur'an dan hadis hukumnya wajib. Ya, Al-Qur'an dan hadis ditulis dengan bahasa Arab. Kita tidak bisa memahami ya Al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab tersebut kecuali dengan kita memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, karena hukum mempelajari Al-Qur'an dan hadis hukumnya wajib, maka ya hukum mempelajari bahasa Arab pun hukumnya wajib. Tapi wajib di sini adalah wajib. Jadi seperti itu ikhwah ya. Memang dalam belajar ilmu kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita niatkan ya, pertama ya lillahi ta'ala. Kita niatkan, ya, termasuk kita belajar bahasa Arab ini ibadah ikhwah. Ya, ini ibadah. Nabi SAW pernah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana ya Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat ya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi ini ibadah ya, thalabul ilmi ini ibadah. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan termasuk ya dari orang-orang yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai mana tadi? Ini ada anak nih. Jadi memang dalam belajar kita harus sabar. Kita harus sabar. Kalau kita lihat bagaimana para ulama dulu, ya, sabar dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat sirah, ya, perjalanan mereka dalam mencari ilmu, itu sangat berat, ya. Tidak seperti di zaman kita sekarang. Anak di kampung saya itu, Mas Raffi di era Mas saja, kita masih bisa belajar, Mas. Ya, tentunya dengan apa? Dengan internet. Dan ini suatu nikmat yang harus kita syukuri, ikhwah. Suatu nikmat yang kita syukuri. Zaman dulu untuk ambil satu riwayat hadis saja itu perlu perjalanan yang sangat panjang. Ya, perlu perjalanan yang sangat panjang. Anda contohkan kisah tentang Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai seorang ya yang ahli di bidang ilmu nahwu bahasa Arab.
Beliau awal mula belajar nahwu ya sempat putus asa ya, karena saking susah dan berat. Ya, sampai akhirnya beliau hampir mau putus asa. Namun ya, ketika beliau hendak ya berhenti dari belajar ilmu nahwu, Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah melalui apa? Melalui seekor semut yang memikul makanannya, ya, memikul makanan yang lebih besar dari badannya. Jadi seekor semut ya memikul makanan yang lebih besar dari badannya. Semut tersebut ya pikul makanan tersebut, ya semut itu pikul makanan itu tersebut ya melalui dinding ke atas ya kan, kemudian jatuh lagi itu makanan. Dia turun semut itu, diambil lagi, kemudian naik lagi, udah di atas jatuh lagi itu makanan. Si semut balik lagi gitu kan, ya. Dia sabar, ya sabar untuk memperoleh makanan yang diinginkannya. Walaupun ternyata makanan itu ya bobotnya lebih besar daripada badannya. Tapi karena dia usaha, ya semut tersebut berusaha terus, akhirnya dia pun bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, Imam Al-Kisai di sela-sela beliau pulang dari majelisnya, beliau memperhatikan ini. Sampai akhirnya beliau berpikir, ya semut saja, ya yang dia itu, ya menunggang sesuatu yang lebih besar dari badannya, tapi karena dia berusaha dan sabar, dia pun apa? Mendapatkannya. Akhirnya beliau pun balik lagi ya untuk mempelajari ilmu nahwu dan akhirnya beliau menjadi seorang ya ahli nuhat. Ya, nuhat itu ahli di bidang ilmu nahwu. Dan banyak ya kalau kita ingin mengetahui bagaimana sirah ya perjalanan para ulama dulu dalam menuntut ilmu, sangat berat itu. Sangat berat. Jadi ikhwah di sini ini apa namanya? Alhamdulillah ya, dengan teknologi yang canggih kita dipermudah ya kan, begitu ya. Walaupun mungkin sebagian ikhwah ada yang sibuk ya kan, sibuk urusan keluarga, Anda memaklumi begitu kan, Anda memaklumi, tapi usahakan ya, usahakan sempatkan ya, jangan sampai kita dalam 1 minggu atau dalam sebulan tidak sama sekali yang menuntut ilmu syar'i. Tidak bisa datang ke majelis taklim, bisa kita dengarkan ya, kajian-kajian. Tidak bisa mendengar kajian, kita baca-baca buku yang berkaitan dengan ilmu. Ini kalau kita berbicara tentang nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian kita kalau berbicara tentang keutamaan, Masya Allah, keutamaan banyak. Ya. Allah janjikan ya pahala dan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu syar'i. Salah satunya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi kalau kita niatkan menuntut ilmu syar'i ini ya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian menghilangkan kejahilan atas diri kita, maka insya Allah menuntut ilmu yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah ya perantara yang dapat menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi yang sangat mulia. Rasulullah pernah mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alan nujum. Keutamaan orang yang berilmu ya. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Itu seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah warisan para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak pernah mewarisi dinar ataupun dirham. Ya. Wa innama warasul ilma. Tapi para nabi mereka mewariskan ilmu. Ya, ilmu di sini ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil keuntungan yang besar. Jadi kita rugi ikhwah kalau kita tidak menyempatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Ya ini motivasi sekedar pengingat ya. Pengingat dan pendorong
ya khususnya untuk diri anak pribadi, Anda terus terang ya, terkadang ya sangat kangen dengan masa-masa ketika belajar di Libya dulu. Itu sangat kangen sekali. Ya. Karena kalau sudah ya, jauh dari ilmu, ya, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari teman-teman soleh yang mengajak, ini musibah, ikhwan. Ini musibah. Ya. Kita bisa-bisa apa? Ya. Jauh dari apa? Dari kebaikan. Ya. Jauh dari kebaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai ya. Ini karena sedikit ngasih motivasi. Mumpung ya pertemuan ini Masya Allah lebih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Bagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, insya Allah kita mengulang kembali ya. Karena beberapa pertemuan banyak dari teman-teman yang berhalangan. Jadi kita ulang pelajaran bahasa Arab kita. Dari pelajaran yang keempat ya. Pelajaran keempat ini halaman 21. Silakan dibuka halaman 21. Pelajaran keempat. Pada pelajaran keempat ini kita akan mengenal tentang huruf jar ya. Kita akan mengenal tentang huruf jar. Di mana huruf jar ini ketika ya masuk pada sebuah isim, kita katakan isim ya, kata ya. Sebenarnya kata ini ada 3 macam, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya, karena katakan isim ya. Ketika huruf jar masuk pada isim, maka isim tersebut dia berharokat menjadi majrur. Harokat akhirnya menjadi majrur yang tanda aslinya adalah kasroh. Misalnya lihat di contoh. Ada bagian alif itu ada kata al-baitu. Ya, al-baitu. Al-baitu ya, ketika kemasukan huruf jar. Ya, kita pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari huruf jar fi dan ala. Ketika kemasukan huruf fi ketika masuk pada isim, maka kata al-baitu kemasukan fi huruf jar, maka huruf terakhirnya berubah menjadi majrur yang tanda aslinya kasroh, dibaca fil baiti. Al-masjidu ya, kemasukan huruf jar dibaca fil masjidi. Al-maktabu kemasukan huruf jar ala menjadi alal maktabi. As-sariru kemasukan huruf jar ala maka menjadi alas sariri. Kalau ikhwah tanya, Ustaz kenapa dibaca al-baitu? Kenapa nggak dibaca al-baita? Kalau tadi berubah al-baiti karena ada fi. Karena kenapa dibaca al-baitu? Maka kita katakan ya, pada asalnya setiap isim dia berharokat marfu. Yang tanda aslinya adalah dhammah. Yang tanda aslinya adalah dhammah. Walaupun nanti ya, ada penyebabnya juga kenapa dia dhammah ya. Kalau kita belajar lebih dalam, nanti kita akan mempelajari tentang mubtada khobar, ya, tentang fa'il, ya, seperti itu. Untuk saat ini cukup ikhwah fahami bahwa setiap isim ya, pada asalnya dia adalah rofa, yang tanda aslinya dhammah. Adapun jika dia berubah menjadi fathah atau kasroh berarti ada penyebab. Berarti ada penyebab. Nah, di sini kita mempelajari tentang jar ya. Di mana jar ini ketika masuk pada isim maka ya isim tersebut harokat akhirnya berubah menjadi majrur yang tanda aslinya kasroh. Bisa dipahami ikhwah? Al-baitu kemasukan fi jadi fil baiti. Yang berubah apa? Harokat akhir huruf ta. Yang tadinya dhammah berubah menjadi kasroh. Al-baitu artinya rumah, kemasukan fi
fil baiti artinya di atau di dalam. Jadi fi itu di atau di dalam ya. Di rumah atau di dalam rumah. Al masjidu masjid. Pemasukan fi fil masjidi di masjid atau di dalam masjid. Kalau ikhwah baca fil masjidu ini keliru ya. Keliru secara kaidah. Kalau kita bicara sama orang Arab kita baca fil masjidu nanti diketawain. Yang orang ngomong bahasa Arab tapi nggak tahu kaidahnya gitu. Fil masjidi ya. Al maktabu, maktabu artinya meja, maktabun. Al maktabu. Kemudian kemasukan ala artinya di atas. Alal maktabi. Ya, harokat ba yang tadinya dhammah berubah menjadi kasrah. Di atas meja. As-sariru artinya ranjang. Kemasukan ala dibaca menjadi alas sariri. Artinya di atas ranjang. Baik. Bisa dipahami ikhwah tentang huruf jar ini? Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga tunggal di bagian ba nanti kita akan belajar tentang kata ganti orang ketiga tunggal. Siapa kata ganti orang ketiga tunggal? Orang pertama saya. Tunggal ya kan? Orang kedua tunggal siapa? Kamu. Kamu. Anda ya. Orang ketiga tunggal berarti siapa? Iya. Iya. Ah, dia. Jadi dia. Orang ketiga tunggal ya tunggal anak katakan karena nanti ada dia, ada mereka ya. Itu dibedakan dalam bahasa Arab. Kita fokus dulu dengan yang tunggal, dia ya. Nah, ternyata dalam bahasa Arab ini kata dia itu dibedakan juga antara laki-laki dengan perempuan. Ya, antara muzakkar dengan muannas ya. Antara muzakkar dengan muannas. Jika muzakkar maka dia dibaca huwa. Kita katakan huwa dia laki-laki. Ketika isim tersebut muannas maka kita katakan hiya. Coba ikhwah perhatikan, lihat di contoh. Aina Muhammadun ya. Aina artinya di mana, Muhammad nama orang dan Muhammad ini adalah muzakkar. Maka ya kita katakan di mana Muhammad? Kita katakan apa? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Huwa di sini siapa? Muhammad. Kenapa menggunakan huwa tidak hiya? Karena Muhammad adalah muzakkar. Dari mana kita tahu Muhammad muzakkar? Dia adalah nama laki-laki. Setiap nama laki-laki kaidahnya dia termasuk dari jenis muzakkar. Bisa dipahami? Kemudian huwa fil ghurfati. Ini kata ghurfa ini kemasukan huruf jar fi. Maka harokat akhir al-ghurfah harokat akhirnya Kasroh. ya dia menjadi majrur yang tanda aslinya kasrah. Fil ghurfati. Bukan fil ghurfata atau fil ghurfatu, tapi fil ghurfa. Bisa dipahami ikhwah? Insyaallah. Ada pertanyaan sampai di sini? Insyaallah. Setelah jar itu pasti alif lam ya? Tidak mesti. Kalau alif lam ini dia hanya sekedar untuk ya sesuatu yang dimaksud dengan yang sesuatu yang ditentukan dengan yang tidak ditentukan. Boleh kita katakan fi baitin. Oh bisa. Fi baitin boleh. Cuma kalau kita katakan fi baitin, misalnya ana fi baitin ya Pak Alam. Saya di sebuah rumah Pak Alam. Nanti Pak Alam bingung ini rumah yang mana yang sedang misalnya Puji tinggalin gitu. Ya, ya. Berbeda kalau kita baca kata baitnya dengan ditambahkan alif lam. Kita katakan ana fil baiti Pak Alam. Ana di rumah itu Pak Alam. Nah, Pak Alam secara otomatis ya akan memahami rumah mana yang sedang ana tinggali begitu.
Jadi boleh saja, ya boleh saja. Itu yang sama kayak mananya the itu tadi ya, alif lam itu ya. Gimana? Sama kayak yang kalau bahasa Inggris itu the gitu ya. Tertentu Ya, gitu ya. the book dengan a book, Oh. the house dengan a house. Kalau a house ini masih umum ya, sebuah rumah. Rumahnya nggak tahu nih. Beda dengan kita mengatakan the house, rumah itu. Pasti secara otomatis orang yang kita ajak bicara dia akan memahami rumah mana yang kita maksud. Begitu. Jadi tidak mungkin ya setelah huruf jar mungkin aja isimnya ada alif lam dan mungkin juga tidak ada alif lam. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang muzakkar ya. Orang ketiga tunggal muzakkar. Nanti ada contoh yang muannas misalnya seperti di sini wa aina Aminah. Aminah nama perempuan. Ya. Nama perempuan termasuk dari jenis muannas. Maka ketika kita katakan ya, kita ingin katakan dengan menggunakan kata ganti, maka kita katakan dengan hiya. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dia berada di matbakh ya. Matbakh ini dapur. Matbakh itu dapur. Dan nggak cuma nama orang, bisa juga misalnya contoh yang terakhir wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ya jam itu. Sa'ah ini termasuk dari jenis muannas. Dari mana kita tahu? Ciri-cirinya, salah satu ciri-ciri muannas adalah adanya tak marbuto di akhir. Tak yang ya bisa kita bilang tak yang bulat begitu. Nah, sa'ah ini termasuk muannas. Maka kita katakan ya, kata ganti orang ketiganya dengan hiya. Hiya 'ala sariri. Aina sa'ah? Di mana jam itu? Hiya 'ala sariri. Dia berada di atas ranjang. Begitu. Bisa dipahami, ikhwah? Baik, kita baca. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita baca dari atas, ikuti anak. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Masjidi. Jadi kenapa harokat masjidnya dalnya menjadi kasroh? Kenapa? Karena ada huruf jar fi. Kemudian al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Al-sariri. Ya. Jadi al-baitu artinya rumah. Bil baiti berarti di atau di dalam rumah. Jadi fi bisa kita artikan di atau di dalam, boleh. Tergantung konteksnya nanti. Al-masjidu ya fil masjidi, masjid ya fil masjid berarti di atau di dalam masjid. Al-maktabu meja, al-maktabi berarti di atas meja. Ala artinya di atas. Ala. Sariru artinya ranjang, ala sariri berarti di atas Tempat tidur. ranjang. Tempat tidur ya. Baik, yang bagian ba kita baca Aina Muhammadun Aina Muhammadun. huwa fil ghurfati. Wa bil ghurfati. Ghurfati. Huwa dia, di mana Muhammad? Aina artinya di mana? Di mana Muhammad? Huwa dia berada di dalam ghurfah. Ghurfah artinya kamar ya. Ghurfah artinya kamar. Dia berada di dalam kamar. Kenapa menggunakan kata gantinya huwa? Karena Muhammad. Karena Laki-laki. Muhammad muzakkar, isim muzakkar namanya. Isim muzakkar. Dari mana kita tahu kalau Muhammad termasuk isim muzakkar? Muhammad. Dia nama laki-laki. Laki-laki.
Nah, kemudian wa aina yasirun, coba ikuti ana. Wa aina Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. huwa Huwa fil hammami. Dan di mana Yasir, ya. Wa artinya dan. Aina di mana, Yasir nama orang, ya. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir, maka dijawab di sini huwa fil hammami. Huwa dia ya berada fil hammami, di dalam kamar mandi. Al-hammam itu artinya kamar mandi. Kenapa menggunakan huwa? Huwa di sini siapa? Yasir. Yasir. Yasirun. Ya. Kenapa menggunakan huwa? Karena Yasir isim Muzakkar. ya. Dari mana kita tahu Yasir isim muzakkar? Dia nama nama orang. Orang laki-laki. Nah. Kemudian wa aina aminatu. Wa aina Aminatu. Dia khusus nama perempuan tidak boleh tanwin. Ini kaidah ya. Nah, ada di pelajaran kelima apa kalau tidak salah ya. Setiap nama perempuan tidak boleh tanwin. Baik itu berakhiran tak marbutoh atau tidak. Kecuali Hindun ya. Kecuali Hindun, nama Hindun ini lain lagi kalau nama Hindun. Wa aina aminatu, ikuti sekali lagi. Wa aina aminatu. Ia fil matbakhi. Iya, Dan di mana Aminah? Dan di mana Ya, Aminah? Dia berada di dalam atau Dapur. di dapur. Matbakh itu artinya dapur. Nah, itu di tengah-tengah itu gambar apa itu? Gambar kitchen set ya. Dapur. Kenapa di sini menggunakan hiya kata gantinya? Karena pengganti Aminah. Isim. Nah, karena Aminah hiya di tuh. sini pengganti Aminah ya. Aminah adalah isim mu'annas. Isim mu'annas. Dari mana kita tahu Aminah isim mu'annas? Nama perempuan. marbutoh. Perempuan. Nama perempuan. Nah, kalau ini jangan dikatakan ada tamar butoh karena nama perempuan. Pokoknya setiap nama perempuan, baik itu ada tamar butohnya atau tidak, maka dia tergolong isim mu'annas. Sebaliknya, kalau ada nama laki-laki berakhiran tak marbutoh, walaupun akhirnya tak marbutoh, tapi dia nama laki-laki, maka dia tergolong apa? Isim muzakkar. Seperti Hamzah. Hamzah nih akhirannya tak marbutoh, tapi dia termasuk isim muzakkar. Kenapa? Karena Hamzah nama laki-laki. Laki-laki. Atau Tolhah, ya. Ini juga termasuk ya berakhiran tak marbutoh dan dia isim muzakkar karena digunakan untuk nama laki-laki. Seperti itu. Kemudian bawahnya ainal kitabu, ikuti ana. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Di mana buku itu? Di mana buku itu? Ya, dikatakan huwa 'alal maktabi. Huwa dia 'alal maktabi. Ala di atas, meja. al-maktab. Meja itu. Meja. Ya, dia berada di atas meja itu. Huwa di sini kembalinya kemana? Kitabu. Kitabu. Kitab. Jadi kata ganti ini tidak mesti ya dimaksudkan untuk nama orang saja, tidak mesti ya. Benda pun bisa. Benda pun bisa. Yang penting kita perhatikan isim muzakkar dan muannasnya, jenis dari muzakkar dan muannas. Di sini Alkitab termasuk apa? Isim muzakkar. Dari mana kita tahu Alkitab termasuk isim muzakkar? Tidak ada tak marbutohnya. Tidak ada tak marbutohnya ya. Tidak ada tak marbutohnya. Kemudian wa aina sa'atu.
Wa aina Aina sa'atu. sa'atu. Hiya 'ala sariri. Iya, Iya, ala ala sariri. Tak marbutoh. Dan di mana jam itu? Dan di Jawab, di mana mana jam Jam itu? itu. Hiya 'ala sariri, dia berada di atas ranjang. Tak marbutoh. Hiya di sini kembali kemana? As-sa'atu. As-sa'atu. Sa'atu. As-sa'atu. Kenapa menggunakan kata ganti hiya? Karena ada tak marbutohnya. Karena as-sa'ah isim- termasuk isim isim anas. Mu'annas. Apa ciri-ciri isim mu'annasnya? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita pada pelajaran keempat ini pertama mempelajari tentang huruf jar. Itu pun hanya baru bi dan ala saja. Ya, huruf jar banyak, tidak hanya bi dan ala. Nanti insya Allah kita bertahap belajarnya ya. Iya. Ustaz tanya, Ini Ya, gimana, Pak Alam? turun. huwa misalnya gini ya, yang huwa ala maktabu gitu ya. Itu kan sebenarnya satu kalimat ya. Sudah menjadi satu kalimat. Yang mana? Ya yang huwa Wa ala al-maktabi. maktabi ya, huwa ala maktabi. Kalau di dalam bahasa Arab gini nggak ada berlaku itu ya. Wakof, kokolah gitu nggak ada ya? Kalau wakof berlaku, Pak. Kalau wakof berlaku. Tapi kalau kholah tidak, Pak. Jadi Hukum tajwid tidak berlaku di bacaan bahasa Arab biasa, ya selain Al-Quran. Tapi kalau wakof ini berlaku ya. Kalau wakof berlaku. jadi disebut maktab aja bisa ya? Alal maktab disukunkan. Di Ya tidak wakofkan. apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi karena kita momennya belajar ya, maka usahakan huruf terakhir tetap dibaca. Ya. Alal maktabi. Nanti kalau kita udah praktek, langsung misalnya kita ngomong bahasa Arab atau kita sedang berkomunikasi dengan orang Arab, nanti mainnya disukunkan semua huruf akhirnya. Seperti itu. Rata-rata ya, itu disukunkan. Kaifahaluk, asalnya kan kaifahaluka. Man ant, man anta jadi man ant. Ana fil bait, aina ant? Di mana kamu? Aina anta, aina ant? Ana fil bait. Gitu jadi. Ya. Ini ang. Ada lagi pertanyaan. Kemudian yang pelajaran kedua kita mempelajari tentang kata ganti orang ketiga tunggal ya. Kenapa Anda katakan tunggal? Karena kalau udah nggak tunggal, misalnya dia berjumlah 2 orang, kata orang ketiganya 2 orang atau banyak lebih dari 2 orang, itu sudah berbeda lagi ya. Nah, kita baru mempelajari kata ganti orang ketiga yang tunggal 1 orang. Untuk muzakkar kita gunakan huwa, untuk isim muannats kita gunakan hiya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kalau anak mau tanyakan Pak Rahmat ke Alam nih. Aina Pak Rahmat, Pak Alam? Pak Alam, aina Pak Rahmat? Huwa fil bait, huwa fil Mumtaz, huwa fil bait ya. Dia berada di rumah. Huwa fil bait. Mantap, mantap. tambah rilir. Pak Wahyu, aina Bunda Naila? Iya, Iya. iya. Iya fil ghurfati. Wah, Mumtaz, Masya Allah. Artinya apa, Pak? Iya di kamar. Dia di kamar. Nah, jadi seperti itu ya contoh kecilnya ya. Dan Anda katakan sekali lagi bahwa kata ganti ini tidak mesti ya, dia sebagai pengganti untuk nama orang saja tidak mesti. Ya. Untuk kata benda pun berlaku. Asalkan yang perlu kita perhatikan adalah muzakkar dan muannats. Memang dalam masa ini agak ribet juga bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita mau laki-laki mau perempuan kita katakan apa? Dia ya kan.
Tapi dalam bahasa Arab tidak, ada huwa, ada hiya. Ya, seperti itu. Selain kalau apa isim yang mu'annas ya, itu selain tak marbutah nggak ada Tat ya? Kalau misalkan kita nih nggak Ada. tahu nih, selain kita nih Isim nggak tahu nih, ini muannas, isim tamar butoh, nama perempuan, kemudian setiap yang jamak. setiap yang Misalnya jamak. kitabun, jamaknya kutubun. Kitab ini kan satu buku. Kalau kutubun, buku-buku. Nah, kutub ini nanti dia mu'annas. Oh. Kalau kita mau mengatakan misalnya ini buku-buku itu, afwan, ini sebuah buku-buku. Nah, maka kita katakan bukan hada kutubun, salah. Tapi hadihi kutubun. Hadihi kutubun. Kaidahnya banyak ya, Tat ya? Kaidahnya untuk menentukan dia itu benda. Banyak sih, selain nama perempuan, selain tak marbutoh, itu tadi jamak muannas, jamak taksir namanya. Seperti kaos kaki Tat ya? Kaos kaki, sarung tangan gitu kan ya? Selalu sepasang-sepasang gitu Ya, ya? yang berpasangan itu juga termasuk ya dari isim muannas. Nah, nanti kalau misalnya dia dalam kaidah tidak ada nih. Dalam kaidah seperti kata syamsun. Syamsun dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkategorikannya sebagai isim muannas. Idza syamsu kuwirat. Dari kata kuwirat ini menunjukkan bahwa syamsun adalah isim muannas. Jadi kalau di luar kaidah, maka kita kembalikan kepada bagaimana orang Arab mengucapkan kata tersebut. Begitu. Nah, wallahu alam. Jadi kalau tidak bisa dikiaskan, ya tidak bisa disamakan dengan kaidah, maka kita kembalikan kepada apa? Bagaimana orang Arab mengucapkan. Kalau orang Arab mengucapkan ya kata tersebut dengan menggunakan ya isim muannas, misalnya hadhihi, hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, maka kita golongkan dia sebagai muannas. Kalau ternyata ada sebuah kata, misalnya kitabun, ya kitabun, orang Arab mengatakan hadza kitabun. Oh, berarti kalau menggunakan hadza, berarti kitab termasuk isim mudzakkar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Allah pertemuan berikutnya kita akan coba latihan ya, latihan huruf jar dengan praktek kata ganti orang ketiga tunggu. Nah, kita lanjutkan tilawah.